Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya, kelas 10 MIA 3. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kesadaran hukum warga negara Indonesia. Sebelumnya saya sudah menyampaikan materi mengenai sistem peradilan Indonesia, di mana pada sistem peradilan Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Itu sekedar mengingatkan materi yang sebelumnya. Baik, sekarang kita bahas mengenai kesadaran hukum warga negara Indonesia. Di sini saya sudah menuliskan inti dari materi kita. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum diartikan sebagai sikap seseorang yang mengamati, menghayati, dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Di sini berarti kesadaran hukum itu berpangkal pada adanya pengetahuan kita tentang hukum. Dari adanya pengetahuan tentang hukum itu tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum. Selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbullah pada diri kita ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum itu ada 4. Yang pertama, kita tahu tentang kesadaran hukum itu. Ada pengetahuan tentang kesadaran hukum. Yang kedua, kita mengakui terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Ada pengakuan. Yang ketiga, penghargaan. Kita menghargai. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Sehingga yang terakhir, ada kepatuhan, penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan adanya pembinaan ataupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu, sehingga warga masyarakat dengan sukarela menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Jadi, selanjutnya kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap positif terhadap hukum. Bagaimana yang dimaksud dengan sikap positif terhadap hukum? Yaitu kita mendukung berlakunya hukum, kita menaati hukum, dan tidak melanggar hukum. Dengan adanya sikap positif terhadap hukum atau kita sadar hukum akan menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kedisiplinan masyarakat, sehingga masyarakat akan menciptakan persatuan dan kesatuan di bangsa kita. Dengan terciptanya persatuan dan kesatuan, kita mengharapkan negara yang aman. Jadi anak-anak ibu semua, sebagai warga negara Indonesia yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sadarlah anakku tentang hukum. Kita harus bersikap positif terhadap hukum. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas apa saja sih perbuatan yang sesuai dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama kita bahas mengenai perbuatan yang sesuai dengan hukum. Ada banyak tentunya perbuatan yang sesuai dengan hukum. Salah satunya menaati tata tertib lalu lintas. Kalau misalnya ada lampu merah jika di kota, jangan menerobos lampu merah. Jika memang tikungan harus diperlambat jalannya, perlambat. Intinya kamu menaati tata tertib lalu lintas. Kemudian membayar pajak tepat waktu. Ya, sebagai warga negara harus sadar pajak, harus membayar pajak tepat waktu. Karena pajak itu merupakan satu penghasilan negara kita yang kita gunakan juga untuk kemakmuran warga negara. Yang ketiga,
mengerjakan tugas sekolah dari guru. Ini kamu sebagai siswa harus mengerjakan tugas sekolah dari guru, karena itu memang udah perintah. Tadi kan hukum itu merupakan perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi. Jadi kamu juga sebagai siswa yang baik, kamu harus mengerjakan tugas sekolah. Tujuannya agar kamu mendapatkan materi, tujuannya untuk kamu juga. Yang keempat, meminta izin jika tidak masuk sekolah. Ini salah satu aturan. Kalau kamu tidak masuk sekolah, kamu harus minta izin. Jika tidak minta izin, berarti kamu sudah melanggar aturan yang akan menyebabkan kamu absen. Yang kelima, menaati tata tertib sekolah. Banyak segala jenis tata tertib sekolah itu harus kamu patuhi. Tata tertib desa. Di desa juga ada, atau di kampung juga ada, itu peraturan-peraturan. Ada hukum-hukum di desa kita masing-masing. Jadi sebagai warga desa, kamu harus patuh. Dan tentunya tata tertib yang ada di negara kita atau peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Baik, setelah kita bahas perbuatan yang sesuai dengan hukum, ini salah satu sebahagian kecil. Kita bahas dulu beberapa tipe kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Ada beberapa tipe. Yang pertama, dia tipe kejahatan individu dengan kekerasan. Berarti ini kejahatannya yang dilakukan oleh individu per orang. Seperti dia pembunuhan. Tipe kejahatan harta benda. Ini contohnya perampokan. Tipe kejahatan jabatan. Seperti KKN. Jadi kamu nanti suatu saat jika menjadi seorang pejabat, saya harapkan tidak ada yang melakukan ini, KKN. Karena KKN inilah salah satu yang merongrong negara kita, yang menyebabkan kesengsaraan warga negara, masyarakat. Ini memang harus diberantas. Jadi kamu sebagai warga negara dan sebagai calon penerus bangsa, niatkan dalam hati kamu mulai saat ini kamu tidak akan melaksanakan KKN. Itu dia, agar negara kita bebas dari KKN. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya, kejahatan politik seperti pengkhianatan. Ini saling mengkhianati, ini juga susah ini. Kalau kita melakukan pengkhianatan, ini nggak bagus. Oke, kejahatan umum seperti pelacuran, ini umum. Kita sebagai umat Islam, tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran kita. Kamu tidak boleh melakukan ini. Yang wanita, dijauhin ini, nak. Jangan sekali-sekali kamu mendekati ini, ya, karena ini akan menghancurkan diri kamu sendiri. Kemudian kejahatan konvensional seperti perampokan. Jadi ini konvensional juga seperti perampokan, itu dia digolongkan juga sebagai kejahatan harta benda. Selanjutnya kejahatan terorganisir seperti pemerasan. Itu kenapa dia melakukan suatu pemerasan kepada orang juga jangan pernah kamu lakukan, ya. Oke, demikian nak materi kita pada pertemuan ini. Untuk kepada anak-anak ibu, jika ada yang kurang jelas, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dalam grup kita, tanyakan saja dalam chat WA kita. Di situ kita berdiskusi selama jam pelajaran kita pada hari ini, hari hari Kamis jam 6 jam 7 pelajaran. Berarti nanti pelajaran kita berakhir sampai pukul 13.30. Sampai situ kita melakukan diskusi. Silahkan kamu tanyakan. Dan tugas kamu, silahkan kamu pindahkan materi yang saya sampaikan ini ke catatan kamu. Dan hasilnya nanti silahkan foto, sampaikan kepada ibu melalui WA pribadi ibu. Oke, demikian kita lanjutkan untuk diskusi.